Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121. Mazmur 121. Kita akan baca seluruh ayat yang ada di dalam pasal ini. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 8 ayat yang terdapat di dalam Mazmur 121 merupakan kesaksian hidup yang dialami oleh pemazmur, yaitu Daud. Pengalaman Daud ketika dia menjadi seorang gembala untuk kawanan domba. Dia harus berada di padang gurun. Dia harus berada di tempat yang terpencil. Dan yang dihadapi kawanan binatang buas. Belum lagi kalau nanti ada orang jahat yang ingin mencuri atau mengambil dombanya. Pengalaman berikutnya ketika dia harus menghadapi Goliat, sementara tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Dan ternyata Tuhan berkarya lewat Daud. Pengalaman berikutnya ketika dia dikejar-kejar oleh Prabu Saul, mertuanya yang ingin mencelakakan, yang ingin mencelakai Daud, bahkan tidak membunuh Daud. Dan pengalaman-pengalaman Daud yang lainnya ketika dia maju berperang. Dari pengalaman-pengalaman hidupnya tersebut, maka yang dialami oleh Daud diantaranya tertuang di dalam Mazmur 121, bahwa Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung. Daud melayangkan matanya kemana saja. Dan dia bertanya, dari manakah akan datang pertolongan? Dari pengalaman yang dia miliki, maka Daud menjawab, pertolongan hanya datang dari Tuhan. Amin. Demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak problem yang kita hadapi, banyak permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kalau kita melihat kemana-mana, kadangkala kita bisa ragu, betulkah Tuhan masih menolong saya? Betulkah Tuhan itu masih peduli dengan saya? Maka kita perlu untuk mengingat sebagaimana Daud, pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Siapa itu Tuhan? Yang menjadikan langit dan bumi, termasuk menjadikan kita. Dia adalah pertolongan kita yang sesungguhnya. Seperti ini tadi saya baru ditelepon Bu Tejo. Dia mengatakan, puji Tuhan, RT ini tadi datang ke tempat saya, nyemprot Tuhan Yesus itu memang baik sekali. Bu Tejo saat ini sedang positif COVID. Sesi keluarganya COVID semuanya.
anak-anak sudah dibawa ke Semarang, Bu Tejo tidak boleh berada di rumah sakit, dia disuruh pulang isolasi mandiri. Dan saya bilang, Bu Tejo, Bu jenengan laporan dengan RT, kemudian perangkat desa, puskesmas. Dia belum laporan, di pagi ini tadi RT sudah datang menyemprot rumahnya. Dia berdoa dan berdoa. Itu tandanya apa? Bahwa Tuhan menolong Bu Tejo. Amin. Pertolongan Bu Tejonya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Demikian pula hidup kita. Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Tidak akan membuat kita menjadi loyo. Karena memang Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah terulang. Dia akan selalu berada di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita sudah mengakui tentang keberadaan Tuhan, apapun yang terjadi, semuanya adalah tanpa seizin Tuhan. Kalau sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya mau. Kalau sesuatu terjadi, pasti Tuhan peduli dengan hidup kita. Hanya saja kadang-kala manusia itu tidak tahan uji. Supaya kita tahan uji, bagaimana? Kita kumpul dengan orang-orang yang imannya kuat. Supaya kita bisa saling mengingatkan, supaya kita bisa saling memotivasi, supaya kita bisa saling menasihati. Karena Tuhan pun bekerja lewat saudara-saudara kita seiman. Amen. Ketika kita ada sesuatu permasalahan, janganlah kita kemudian mengisolasi, menyendiri. Itu tidak diberitahukan kepada orang lain. Ketahuilah, ketika kita memberitahu sesuatu kepada yang lain, orang lain pun bisa memotivasi kita, orang lain pun bisa menasihati kita, sehingga kita akan semakin kokoh. Tuhan tidak akan datang dengan sendirinya. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengingatkan kita, untuk menyembuhkan kita. Kalau Tuhan mau datang langsung, puji Tuhan. Tapi Tuhan pun bisa memakai siapapun. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tandanya memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Tuhan selalu berada di sekitar kita. Dengan demikian kita tidak akan goyah, kita tidak akan lemas, kita akan selalu kokoh dan kokoh. Inilah fungsinya kita ada persekutuan, tanda bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Karena 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Amin. Puji Tuhan, di sini sudah lebih daripada 2-3 orang. Tuhan hadir. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Kita akan menjadi pemenang. Itu bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beriang, sedang batuk, sedang pilek atau sakit-sakit yang lain. Percayalah, Tuhan adalah penolong Bapak dan Ibu Saudara. Tuhan adalah penolong kita semuanya. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan lemas, kita akan kokoh. Karena Daud sudah mengalami, dan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami seperti itu. Karena memang penolong kita adalah pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita terus
terus semakin percaya pada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kita. Amin. Mari kita berdoa.